Baru saja usai kita menyelenggarakan rapat Forkopimda Kabupaten Bantul dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 dan juga Instruksi Gubernur nomor 17 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Bantul. Tentu hal ini juga ditunggu oleh masyarakat tentang kebijakan bagaimana yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Bantul. Dan oleh karena itu pada kesempatan hari ini Pak Bupati berkenan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan PPKM darurat di Kabupaten Bantul. Baru saja hari ini kami menyelesaikan rapat Forkopimda terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat dan Instruksi Gubernur nomor 17 tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hari ini kita tindak lanjuti dengan merumuskan Instruksi Bupati nomor 17 juga tahun 2021 tentang PPKM darurat di Kabupaten Bantul. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan wartawan bahwa PPKM darurat ini meniadakan adanya sekat-sekat mikro di level RT RW dusun kelurahan. Tetapi Kabupaten Bantul ini adalah satu zonasi PPKM darurat. Semuanya diberlakukan sama. Tidak ada lagi zona hijau, oranye, kuning, oranye, merah. Ini diterapkan ke seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Intinya di dalam penerapan PPKM darurat ini, seluruh aktivitas ini diperketat. Ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya ini diperketat selama 17 hari mulai tanggal 3 Juli besok sampai tanggal 20 Juli. Nah, apa saja yang diatur secara substansi? Pengetatan ini dilakukan untuk mengerem laju penyebaran COVID di Kabupaten Bantul yang sudah mengikuti deret ukur, tidak lagi deret hitung. Deret ukur itu hampir kelipatan, 50, 100, 200, 400, 800. Nah, untuk mengerem laju itu maka diperlukan pengetatan di mana seluruh aktivitas masyarakat ini benar-benar akan kita batasi dan akan kita tegakkan. Siapa yang melanggar akan dilakukan sanksi. Tempat-tempat pariwisata seluruhnya, baik yang dikelola oleh Pemda maupun oleh Pok Darwis maupun oleh desa wisata, investor, semuanya kita tutup selama 17 hari. Tempat-tempat ibadah semuanya di seluruh wilayah Kabupaten Bantul untuk sementara kita tutup. Ditiadakan kegiatan-kegiatan keagamaan baik di masjid maupun di luar masjid, kegiatan-kegiatan kebudayaan, kesenian dan lain sebagainya ditiadakan. Kemudian khusus resepsi pernikahan ini hanya boleh dihadiri 30 orang dan itu tidak boleh menggunakan jamuan prasmanan. Kemudian pendidikan jelas kita tunda lagi. PTM, pertemuan tatap muka, itu kita tiadakan sementara waktu sampai kondisi memungkinkan untuk dilakukan pertemuan tatap muka anak-anak kita di SD, SMP maupun SMA. Kemudian warung-warung, rumah makan, ya,
ini hanya boleh take away, tidak boleh dimakan di tempat. Kemudian pasar tradisional hanya diperkenankan buka sampai jam 1 siang dan hanya dibatasi 50% dari kapasitas pasar. Kemudian supermarket, ya, supermarket ini dibatasi bukanya sampai jam 20.00, jam 8 malam. Kemudian area publik tidak lagi boleh digunakan untuk kegiatan apapun, termasuk kegiatan olahraga. Olahraga silakan dilakukan, tapi tidak dengan cara berkerumun, di tempatnya masing-masing, di rumahnya sendiri-sendiri.